Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Majani Saragih dari S1 Keperawatan Angkatan 2021 dengan NIM 21107110039. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem pencernaan, proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Namun sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar yang telah memberikan tugas ini. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari sistem pencernaan. Lalu yang pertama, di sini ada soft palate atau langit-langit lunak, merupakan jaringan yang aktif yang membentang dari batas posterior palatum durum ke arah bawah dan belakang, terdiri atas lipatan-lipatan membran mukosa yang menutupi otot, struktur kelenjar, pembuluh darah, dan saraf. Yang kedua, di sini ada hard palate atau langit-langit keras, yang merupakan terbentuk selama masa pertumbuhan oleh porseus maxillaris dan tulang palatina yang bersatu di garis median dan ditutupi oleh membran mukosa. Nah, lalu yang ketiga, di sini ada nasofaring yang merupakan bagian atas tenggorokan yang terletak di belakang hidung. Nasofaring berbentuk seperti sebuah kotak berongga dan terletak di bagian lunak atap mulut atau soft palate yang ada di belakang hidung. Nah, yang keempat di sini ialah kelenjar parotis yang merupakan kelenjar ludah terbesar yang terletak di bagian samping wajah. Nah, kelenjar parotis berfungsi menghasilkan air liur untuk membantu pencernaan makanan. Nah, yang kelima, di sini ada lidah yang merupakan indera pengencap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki beberapa macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengencap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama seperti untuk membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Nah, untuk yang keenam, di sini ada orofaring yang merupakan bagian faring yang sejajar dengan rongga mulut atau yang biasa dikenal sebagai tenggorokan. Nah, yang ketujuh di sini ada kelenjar sublingual, yaitu kelenjar yang berukuran paling kecil di antara kelenjar lainnya. Nah, kelenjar ini tuh berada di setiap sisi lidah dan mulut, di mana kelenjar ini tuh menghasilkan ludah yang berbentuk cair. Berikutnya yang ke-8 ialah kelenjar submandibular, yaitu kelenjar yang terdapat di bawah tulang rahang yang mengeluarkan air liur di bawah lidah. Kemudian yang ke-8 ialah kelenjar submandibular, yaitu kelenjar yang terdapat di bawah tulang rahang yang mana mengeluarkan air liur di bawah lidah. Selanjutnya, kemudian di sini ada faring yang sering disebut juga sebagai tenggorokan bagian atas manusia. Faring ini berbentuknya seperti tabung dan letaknya di belakang rongga hidung. Fungsi dari faring ini adalah sebagai penyalur. Jadi, udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring ke trakea. Yang ke-10 di sini ada trakea, ialah organ pernafasan manusia berbentuk tabung besar. Trakea termasuk berada di saluran pernafasan bagian bawah bersama dengan paru-paru, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Fungsi dari trakea sendiri dalam sistem pernafasan yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Lalu yang ke-11 di sini ada eksofagus atau kerongkongan yang merupakan organ berbentuk pipa yang mengeluarkan makanan dari mulut ke lambung. Lalu yang ke-12, di sini ada diafragma yang merupakan otot utama yang digunakan saat bernafas. Otot ini terletak di bawah paru-paru dan jantung yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Diafragma berbentuk menyerupai kubah yang dapat bergerak naik dan turun seiring proses pernafasan manusia. Lalu yang ke-13 di sini ada liver atau hati yang merupakan organ terbesar kedua di dalam tubuh manusia dengan ukuran kira-kira sebesar bola rugby yang memiliki dua bagian lobus yaitu kiri dan kanan. Liver terletak di perut kanan atas, tepat di bawah tulang rusuk. Fungsi hati bagi tubuh sangatlah penting, mulai dari menghancurkan racun dalam darah hingga membantu proses pencernaan. Lalu yang ke-14 ialah lambung, di mana organ ini terletak di sisi kiri perut bagian atas. Lambung menerima makanan dari kerongkongan. Saat makanan mencapai ujung kerongkongan, ia memasuki perut melalui katup otot yang disebut katup kerongkongan bawah. Lalu lambung mengeluarkan asam dan enzim yang mencerna makanan. Lalu ada beberapa fungsi dari lambung. Yang pertama ialah mengolah makanan, yang kedua menyimpan makanan, yang ketiga memilah dan menyingkirkan zat berbahaya, dan yang terakhir ialah menyerap zat tubuh yang baik untuk tubuh. Lalu yang selanjutnya yang ke-15, di sini ada limfa atau spleen, adalah organ di bagian kiri atas perut yang merupakan bagian dari sistem melawan infeksi tubuh atau sistem kekebalan. Limfa juga berfungsi sebagai penyaring darah. Yang ke-16 di sini ada gallbladder atau kantong empedu, ialah
Organ ini mampu memproduksi dan menyaring cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Yang ke-17, di sini ada saluran empedu atau bile duct, adalah struktur-struktur berbentuk tabung panjang yang membawa empedu. Saluran ini akan bergabung dengan ductus sigmoides untuk membentuk suatu saluran empedu besar menuju usus. Lalu yang ke-18, di sini ada duodenum atau usus 12 jari, merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi, yang nantinya nutrisinya itu akan digunakan untuk pembentukan dan perbaikan sel serta pemeliharaan jaringan tubuh. Yang ke-19, di sini ada pankreas, ialah salah satu organ yang terletak di belakang rongga perut dengan panjang sekitar 12-18 cm. Jika fungsi pankreas terganggu atau rusak, bisa timbul masalah pada pencernaan dan penyakit lainnya, misalnya diabetes. Pankreas memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin, serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Lalu yang ke-20, di sini ada usus besar yang berbentuk seperti segi empat dan setiap sisi memiliki sebutan sendiri. Sisi sebelah kanan disebut ascending colon dan fungsinya membawa sisa makanan dari usus kecil. Lalu ujung awal dari ascending colon disebut juga cecum yang berhubungan dengan usus kecil dan usus buntu. Sisi sebelah kiri disebut descending colon yang bertugas menyalurkan makanan ke bawah atau pembuangan. Sisi bawah usus besar yang panjangnya seolah terputus di tengah dan membentuk huruf S disebut juga sigmoid. Lalu yang ke-21, di sini ada cecum, ialah bagian usus besar yang berbentuk seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus kecil atau ileum dengan usus besar. Sisa makanan dari usus kecil yang masuk ke dalam cecum umumnya masih berbentuk bubur cair. Pada bagian organ usus besar ini terjadi penyerapan kembali nutrisi dan sisa dari salur. Yang ke-22, di sini ada umbai cacing atau vermiform appendix, atau bisa dikenal dengan appendix saja, ialah ujung buntu tabung yang menyambung dengan caecum, berfungsi sebagai rumah aman bagi bakteri-bakteri baik bagi usus. Yang ke-23, di sini ada jejunum atau usus kosong yang merupakan bagian atas usus kecil yang terhubung dengan duodenum. Di salah satu ujungnya, sementara di ujung lainnya terhubung dengan ileum. Salah satu organ penyerapan nutrisi pada saluran pencernaan yaitu jejunum. Jejunum mempunyai fungsi untuk meneruskan sisa penyerapan yang terjadi di duodenum. Yang selanjutnya di sini ada ileum yang merupakan bagian akhir dari usus halus yang berperan sebagai penghubung dan melanjutkan makanan yang sudah dicerna kembali ke dalam usus besar. Bagian ini merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Yang ke-25 yang disebut dengan rektum merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Bagian sempit tersebut akan mengarah ke anus untuk saluran sisa makanan. Yang terakhir di sini ada anus yang merupakan saluran pendek pada ujung rektum dan menjadi jalur keluarnya feses. Lalu untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pencernaan mekanik. Di dalam tubuh, pencernaan mekanik dilakukan melalui 3 proses, yaitu proses pengunyahan atau chewing yang ada di mulut, pengadukan atau kerning di lambung, dan segmentasi di usus halus. Dalam pencernaan mekanik ada beberapa gerakan lain yang disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan ini merujuk pada meremas-remas secara tidak sadar oleh otot eksofagus, lambung, dan juga usus untuk memecah makanan, sehingga makanan bisa turun lewat sistem pencernaan. Pencernaan mekanik amat penting bagi tubuh karena membantu makanan terus bergerak turun ke stasiun pencernaan paling akhir, serta dapat membantu makanan bisa terpapar dari pencernaan kimiawi oleh enzim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi ialah suatu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Pada saat manusia mengunyah makanan, kelenjar ludah atau air liur mengalami sebuah reaksi kimia terhadap makanan tersebut. Gambaran tersebut menyimpulkan bahwa pencernaan makanan secara kimiawi pada manusia salah satunya terjadi di dalam rongga mulut. Selain rongga mulut, terdapat organ-organ pencernaan lain yang juga menjadi tempat terjadinya pencernaan kimiawi, seperti kerongkongan, lambung, dan juga proses pencernaan pada usus halus dan juga usus besar. Lalu, apa sih perbedaan pencernaan kimiawi dan mekanik? Sesuai namanya, pencernaan kimiawi ialah pencernaan yang melibatkan zat kimia berupa enzim untuk menghancurkan nutrisi makanan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Sementara itu, pencernaan mekanik ialah pencernaan yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh yang bertujuan untuk mengubah ukuran
kimiawi dan mekanik sama-sama dimulai dari dalam mulut. Segera setelah makanan kita konsumsi, keduanya saling bersinergi agar nutrisi makanan bisa tercerna dan terserap dengan baik sehingga bisa digunakan tubuh, jaringan, dan sel sebagai energi. Cukup sekian video penjelasan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.